Halo semuanya, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah VM yang bernama VirtualBox. Anggota kelompok kami berdiri dari saya sendiri, Alfredo, lalu ada Alvin Tandiarang, Christian Ernest, dan juga James Howell. Oke, kita masuk ke background dan introduction dari VirtualBox ini sendiri. VirtualBox ini adalah software virtual yang memungkinkan kita menjalankan OS tambahan di atas sistem utama yang kita punya. VirtualBox ini dikembangkan oleh Oracle dan mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan lain-lain. VirtualBox ini juga digunakan untuk pengujian aplikasi, eksperimen sistem operasi, dan juga penjalanan software di OS yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan dari VirtualBox itu sendiri. Oke, kelebihan dari VirtualBox ini adalah yang pertama, gratis dan open source, tanpa memerlukan biaya lisensi untuk penggunaan pribadi maupun komersil. Yang kedua, mendukung banyak OS yang kompatibel seperti Windows, Linux, macOS, Solaris, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, memiliki snapshot fitur yang memungkinkan kita menyimpan status VM dan kembali ke kondisi sebelumnya jika terjadi kesalahan. Yang keempat, portable dan ringan, sehingga tidak memerlukan hardware spesifik dan dapat digunakan di banyak perangkat. Lalu yang terakhir, terdapat dukungan ekstensi seperti VirtualBox Case Edition untuk meningkatkan kinerja dan integrasi dari VirtualBox itu sendiri. Di balik kelebihan VirtualBox itu sendiri, VirtualBox masih memiliki banyak kekurangan. Di antaranya adalah VirtualBox ini kinerjanya masih lebih rendah dibandingkan VM-VM lainnya. Performa VirtualBox ini sedikit lebih lambat, terutama pada aplikasi-aplikasi yang tergolong berat. Lalu integrasi hardware yang terbatas karena tidak semua hardware host dapat didukung dengan baik oleh VirtualBox. VirtualBox juga kurang optimal untuk produksi karena lebih cocok untuk pengujian dan pembelajaran dibandingkan penggunaan produksi. Oke, kita akan masuk ke proses instalasinya. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses instalasi dan pemakaian dari VirtualBox itu sendiri. Pertama, kita akan masuk ke Google browser kalian masing-masing. Kita akan search VirtualBox dan kita akan mendownload VirtualBox ini dari website resmi VirtualBox sendiri, yaitu www.virtualbox.org. Di tampilan ini VirtualBox sudah menyediakan situs downloadnya sendiri. Kita klik, lalu di sebelah kiri sudah ada berbagai macam platform package yang disediakan oleh VirtualBox untuk OS kalian. Di sini ada Windows, macOS, Linux, dan juga Solaris. Kita di sini device-nya menggunakan Windows untuk pengoperasian VirtualBox, jadi kita akan menggunakan Windows Host. Karena saya sudah pernah mempersiapkan setup ini sebelumnya, sebelum video ini dimulai, jadi mungkin saya akan cancel ini. Lalu selanjutnya kita akan mencari OS apa yang akan dijalankan oleh VirtualBox kita nanti. Di sini ada banyak sebenarnya yang bisa dipakai, mulai dari Ubuntu, Linux, sampai ke Windows. Cuman karena untuk membersihkan waktu, saya mungkin akan menggunakan OS Windows 11. Kita bisa langsung masuk ke situs resminya Microsoft untuk mendownload Windows 11. Nah, di sini kita tidak akan mendownload Windows 11 untuk installing OS, tapi kita akan mendownload Windows 11 Disk Image atau ISO. Nah, fungsi ISO di sini adalah sebagai duplikasi DVD instalasi fisik yang biasanya digunakan untuk instalasi OS pada beberapa device. Nah, jadi ISO ini akan menjadi cloning virtual yang akan bisa di-load oleh VirtualBox kita nanti. Nah, di sini kita klik Windows 11, lalu kita download now. Akan ada beberapa validasi request. Nah, di sini kita akan memilih bahasa, kita akan memilih bahasa Inggris, lalu kita confirm. Lalu di sini kita klik 64 bit. Nah,
sama halnya seperti sebelumnya, karena file yang di download ini cukup besar ya, 5,4 GB, kita akan cancel karena saya sudah mempersiapkan ini sebelumnya. Oke, kita langsung ke proses instalasi dari VirtualBox itu sendiri. Oke, di sini udah ada 2 file yang baru kita download tadi. Kita mulai dari instalasi VirtualBox-nya terlebih dahulu. Kita akan melakukan setup untuk installing VirtualBox dari Oracle. Ini kita biarkan saja seperti ini karena tidak ada yang perlu diubah. Oke, kita langsung ke proceed installation now. Yes. Ini bisa dicentang semua. Create shortcut. Install. Nah, di sini sudah terlihat dia sudah melakukan instalasi ya oleh Oracle VirtualBox setupnya. Kita hanya perlu menunggu beberapa saat sampai proses ini selesai. Oke, setelah setupnya sudah selesai, installingnya sudah selesai, kita bisa langsung ke start Oracle VirtualBox after installation. Kita klik finish. Oke, di sini Oracle VirtualBox Manager sudah terbuka ya, dan di sini sudah banyak fitur-fitur yang bisa kita lakukan. Nah, untuk menambahkan satu VM baru ke dalam OS kita, kita bisa klik New pada tombol ini. Kita klik New, lalu kita perlu memberi nama file bebas ya, nama filenya. Mungkin kita bakal pakai VM. Yang perlu kita atur setelahnya adalah ISO image. ISO image ini adalah OS yang akan kita jalankan di dalam VM VirtualBox ini. Nah, kita pilih Windows 11 yang sudah kita download tadi. Kita next. Ini kita bisa abaikan saja. Nah, di sini kita mulai masuk ke setting spek dari VirtualBox yang akan kita jalankan. Di sini kita bisa setting hardware sebagai virtual hardware specification dari VM kita, mulai dari memori, prosesor sampai ke storage size. Di sini mungkin kita bakal menggunakan 4 GB RAM saja untuk memori. Lalu untuk prosesor mungkin saya akan menggunakan 10 CPU. Kita next. Nah, di virtual hard disk mungkin saya nggak akan mengambil terlalu besar ya, sekitar 25 GB saja. Setelah itu bisa kita next. Setelah semuanya sudah sesuai, mulai dari base memory, prosesor sampai ke disk size, kita bisa finish. Lalu dia akan powering up untuk VM tersebut. Di sini akan muncul satu Windows kecil yang akan memuat VM Windows 11 kita nanti di dalam VirtualBox. Oke, di sini dia akan memunculkan satu warning seperti ini. Kita hanya perlu menginsert Windows 11 tadi, Windows 11 ISO yang sudah kita download lagi. Kita mount and retrieve.
Dan oke, setelah proses instalasi dan menunggu proses install Windows ini selesai, kita sudah masuk ke virtual machine Windows 11 di OS kita masing-masing. Di sini virtual machine ini akan layaknya sebuah komputer operating system yang bisa dijalankan di dalam OS kita yang utama. Di sini kita bisa buka internet, kita bisa lihat spesifikasi dari virtual machine ini akan sesuai dengan seperti yang kita setting di awal. Dan ini menjadi 23 GB. Spesifikasi lain, kita bisa ke internet. Ini sudah bisa kita pakai untuk melakukan operating system. Oke, mungkin dari tutorial VirtualBox, dari cara instalasi, pemakaian, sampai loading virtual machine OS, sekian sampai di sini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.